menjawab Pak. Sama saya juga seperti mereka juga tahu dari media sosial, sering nonton live Bapak juga. Terus dari awal itu saya nggak punya keinginan buat ke pelayaran. Terus semenjak nonton live Bapak kayak ada tantangan buat nyoba masuk ke sini. Waduh, luar biasa ya. Ada yang pernah nonton TikToknya Mas Aris kan? Oke, kembali lagi di sini di ruang Mas Dir. Saat ini kita sedang melaksanakan seleksi gelombang 1 calon taruna angkatan 61. Sudah bersama saya ada 6 calon taruna-taruni yang dipilih untuk apa ini? Ngobrol-ngobrol. Ya, kenalan dulu. Nama, kemudian SMA-nya atau asalnya dari mana, lalu ini masuk jurusan apa atau yang dipilih apa? Nah, baik, nama saya Satu Syawal, saya dari Provinsi Riau. Provinsi Riau. Ini Riau daratan, Riau kepulauan? Riau daratan. Riau, di mana tuh Riau-nya? Kan Di- Riau tuh ada berapa kabupaten ya? Ya, di Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Siap. Oke. Tadi kayaknya ada yang dari Tembilahan gitu. Belum ketemu belum? Belum. Wah, sebenarnya. Karena Riau paling banyak ya. Biasanya tiap tahun ada mes Riau di sini. Pernah dengar ada mes Kepri nggak di sini? Pernah. Nah ya. Nah, Oke. Terus ini mau masuk jurusan? TRKP. TRPK. Ya, TRPK. Oke, dulu berarti SMA-nya dulu jurusan Jurusan IPA. IPA. Oh, kenapa nggak kenal deh? Atau ke TROK? Mau ke Supaya teknik aja ya. Teknik. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Septian Akyantoro, saya dari Salatiga. Sama 3. Oke. Ini masuk ke jurusan Masuk jurusan MPLM. MPLN. Siap. Berarti SMA-nya dari Bahasa. bahasa. Siap. Bahasa. Oh, berarti ahli bahasa nih. Jago berapa bahasa? 4 mungkin. 4. Apa itu? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Siap. Oh, oke. Coba menyapa halo teman-teman, selamat pagi, siang. Itu dalam bahasa Jerman lah. Sapaan pembukaan gitu ke sana. Hello, guten Morgen guys. Guten Morgen. Guten Morgen itu seorang taksi lagi. Oke. Ada lagi. Ada lagi apa? Hello, guten Appetit guys. Apa tak? Iya. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Oh, kalau saya taunya bon appetit. Makan. Oke, terus lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Kevin Sulistyo Putra, asal Kota Palangkaraya, Kalimantan. Jurusan MPLN. Palangkaraya. Nanti jauh sekali ya. Oke, nanti kita akan ke pertanyaan kedua ya. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Tania Widya Ramestri dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawi. Ya, Oh, tempatnya Ketua Dewan Pembina Yayasan Pak Haji Sunarto. Ya. Ngawi. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ridwan Daratan, saya dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pak Pahan itu farmer ya, marga ya. Ya. Medan ya. Oke. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Salih Dinoto, asal dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Oh, jauh ya. Sumatera Selatan. Terus ini ke jurusan Ngambil jurusannya Nautika. Nautika. Ya. Oke, gini. Ini kan ada Banjarmasin, dari Palangkaraya, ya, ada Kalimantan lah pokoknya ya. Terus ada Sumatera. Ini pertanyaan kedua nih. Tahu apel ini dari mana? Segini jauhnya ini kan. Kok bisa ngerti apel itu? Apalagi browsing atau ada seniornya atau saudaranya atau dari mana tahu apel? Siapa yang mau jawab duluan boleh loh, nggak harus urut kayak gini ya. Tahu apel ini, saya tahu apel ini dari TikToknya Pak Direktur. TikToknya Pak Direktur. Barangkali ya kan, yang belum follow. Enggak nih. Yuk silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Tahu apel ini dari mana? Siap. Pertama, saya tahunya akun ini dari media sosial maupun Instagram ataupun TikTok. Instagramnya apel ini ya. Kebetulan saudara teman ada di sini. Teman ada di sini, sudah jadi taruna. Siap. Oh, angkatan berapa tuh enggak? Angkatan 59. 59. Tuh. Temannya 59 ini teman apa? Teman SMA atau teman main di Teman satu daerah juga. satu daerah. Siap. Oke. Ya, ada temannya yang sudah jadi taruna. Jadi tertarik karena dia temannya ya. Siap. Oke, ada lagi? siap. Dari alumni Alumni ya, Ya. Orang Ngawi ya banyak. Terus sama dari tetangga yang kuliah di AMI.
tetangganya kuliah di tempat lain, tapi kamu jadi kesini. Menarik ya. Tapi artinya berarti lihat tetangga kuliah di pelayaran kan gitu Iya. ya. Terus kayaknya pelayaran menarik nih gitu ya. Oke, apa sih yang menarik dari pelayaran? Cuma dari kecil kayak gitu. Oh dari kecil? Iya. Apa kejurusan apa tadi? Saya TROK. TROK? Iya. Wah, luar biasa nih, hebat nih. Jangan mau kalah perempuan muda Indonesia. Kita kenal ada namanya Kapten Kartini, Kapten di PT Pelni, perempuan ya. Ada Kapten Suwaniati sekarang di Samudra Indonesia. Luar biasa. Oke, yang lain tahu Akpen dari mana? Ya. Tahu Akpen ini dari tante saya, dari keluarga. Oke, tante. Dia tuh alumni sini. Oh, tantenya alumni di Ya. sini. Oh. Tante Sarah. Angkatan berapa ya? Tahu nggak? Nah, kalau kurang tahu saya Pak. Oh, kira-kira lulus atau masuk tahun berapa gitu tahu nggak kira-kira? Kurang tahu juga Pak. Oh ya. Ya. Oke, oke. Dan juga dari desa saya itu Kak Bella. Iya. Ya. Iya, iya. Berarti ada alumni, ada keluarga. Ya. Gitu. Yang sini belum. Sabda. Ah, Saya tahu Apel ini dari Instagram sama TikTok. Kemarin saya juga pernah nonton live TikTok Bapak. TikTok saya. Saya komen di situ. Oh, iya? Ketemu di Apel nih. Oh, oke, oke, oke. Ya kemarin ada beberapa yang komen gitu ya, sampai ketemu di Akran. Yang belum tunggu live saya. Terwujud berarti Pak ya. Terwujud, nah, berarti kan ketemu bener kan? Ketemu, ya. Tidak hanya di depan tadi upacara ya, waktu datang tadi kan pembukaan kita ada pembukaan itu kan ketemu, tapi kan jauh ya. Oke, media sosial, alumni, keluarga, ada yang lain? Izin menjawab Pak, sama saya juga seperti mereka juga tahu dari media sosial, sering nonton live Bapak juga. Terus dari awal itu saya nggak punya keinginan buat ke pelayaran. Terus? Semenjak nonton live Bapak kayak ada tantangan buat nyoba masuk ke sini. Waduh, luar biasa ya. Ada yang pernah nonton TikToknya Mas Aris kan? Teman-teman itu di belakang layar ada Mas Aris ya, memegang kamera. Juga live TikToknya lebih banyak daripada saya malah tentang Apel nih. Oke. Saya dari kakak kelas Bima Syarif 58. Oh, Bima Syarif itu kan salah tiga. Salah tiga. Itu kakak kelas SMA. Kakak kelas saya. Sekarang sedang pralah di PT Gurita Lintas Samudra. Salah satu anak asuh saya bersama-sama mendampingi saya lari. Kalau saya kan hobinya olahraga lari, ya Bima Syarif. Jadi nanti mungkin gantian nanti saya lari. Karena sekarang dia lagi di kapal ya. Oke, baik. Nah, ini kan ada yang milih MPLM, ya, ada yang milih TRPK, TROK. Kira-kira ada bayangan nggak sih atau udah melakukan riset dulu nggak sih sebelum menentukan pilihan ini? Kira-kira nanti dunia kerja saya itu akan seperti apa sih? Gitu. Atau pokoknya masuk dulu lah, mungkin jadi tarunan dulu gitu misalnya. Atau sudah punya gambaran atau bayangan kira-kira dunia kerja kalian nanti akan seperti apa gitu? Yang menjawab sudah. Kan kayak ini kan cewek kan, terus nanti jenjang karirnya bekerja di kapal. Prodi TROK itu yang akan bekerja sebagai perwira pelayaran niaga nama profesinya ya, sampai top karirnya adalah nakoda. Berarti kan akan jauh dari rumah, gitu kan? Itu sudah dipikirkan, dipertimbangkan nggak sih? Siap sudah. Gitu ya. Apa yang dalam pikiran Anda ketika memikirkan atau memilih kuliah ini? Nantinya akan kerja di apa? Kalau saya sendiri dari dulu sudah memprospek kalau kedepannya kan ambil TROK pastinya jadi nakoda kan. Itu pasti jarang pulang dan juga jarang ketemu keluarga. Itu semua resiko sudah saya tanggung sendiri, sudah berani. Sudah dikomunikasikan sama orang tua? Siap sudah. Iya. Oh, saya ngerti. Kayaknya tadi ada juga diantar ibu kan, bukan? Siap. Oh, berarti tadi ketemu dengan ibu. Tadi saya juga ketemu dengan beberapa orang tua yang mengantarkan putra-putrinya dan saya discuss beberapa hal terkait dengan ya nanti kuliahnya di Apel ini bagaimana ya. Masuk tadi misalnya nanti 3 bulan nggak boleh komunikasi loh, nggak boleh bawa HP. Kayaknya orang tua sudah siap, nggak tahu anak-anaknya nih siap apa enggak. Gitu. Ada lagi nggak yang sudah mikir wah nanti saya ke MPLM berarti jurusan ini nanti akan kerjanya prospeknya kemana gitu, atau yang TRPK misalnya. Ada? Karena belum lama saya monitor di TikTok ya, ada satu TikTokers yang bikin video jangan kuliah pelayaran kalau belum mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Saya komen di situ. Menarik sih, ternyata banyak yang sekolah pelayaran itu yang penting jadi taruna dulu, ini
gagah gitu kan. Nah kalau adik-adik di sini apa yang dipikirkan atau dipertimbangkan dengan memilih kepelayaran? Kalau menurut saya itu kalau jadi pelayaran itu memang cita-cita saya. Oh, cita-cita ya. Ya, jadi apapun risiko, apapun kedepannya itu saya terima. Sudah diomong juga sama keluarga itu. Gitu ya. Kamu siap, keluarga juga siap katanya. Mantap. Kamu siap, keluarga siap. Harus gitu, harus dua-duanya ya. Kalau anaknya toh, keluarga nggak siap ya. Ada lagi tambahan satu lagi. Ya. Saya dari cita-cita dari kecil, saya memang pengen berlayar di jauh gitu karena iya sih. Bukan karena sambil rumah kan? Aku mau muter-muter ya. Luar biasa memang ya pengalaman. Kalau untuk yang berlayar ya, kalau untuk yang TLK, TPK, nanti teknik, ya pengalaman keliling dunia itu memang satu pengalaman yang luar biasa. Saya 8 tahun berlayar, mengalami banyak dinamika dalam dunia pelayaran sebelum akhirnya mengabdi di Politeknik Academy. Yang MPLM tadi siapa yang ada? Iya, saya. Tentang Dulu memang ke rumah saudara waktu kecil, terus ada monumen kapal itu. Terus ternyata kerjanya juga di pelabuhan. Terus mulai tertarik gitu. Oke. Jadi teman-teman yang di MPLM dan transportasi laut ini juga sebagai wawasan juga ya, bahwa untuk yang transportasi laut dan manajemen pelabuhan dan logistik maritim itu bukan seperti kayak warga negara kelas 2 ya di sekolah pelayaran, seolah-olah kayak nggak berlayar gitu ya, kuliah di pelayaran tapi kok nggak berlayar. Justru di situ roda penggeraknya ya, kapal itu mau kemana, kapal itu mau berlayar kemana, itu justru otaknya lah dalam tanda kutip itu ada di perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran ini yang mencari muatan gitu ya, dia yang mengurus dokumen kapalnya dan seterusnya, sehingga akhirnya kapal ini bisa berlayar. Kita yang di atas kapal sebagai nakoda maupun civil engineer itu sifatnya kan mengoperasikan kapal ini, menavigasikan kapal ini sesuai perintah yang dari kantor. Nah ini nanti calon yang gaji kalian calon yang gaji ya. Oke, nah ini tinggal di mana? Ikut di asrama sini atau ngekos di sekitar sini yang dari luar? Siapa asrama? Ikut di asrama sini. Oke. Ketika daftar kan online ya, mungkin lihat gambar kampusnya di video. Tapi ketika datang ke kampus ini kesannya gimana? Apa kesan yang didapat ketika datang ke kampus ini? Atau pagi ini tadi seleksi atau yang sudah dari kemarin misalnya gitu? Siap. Lebih megah dari video. Lebih megah dari video. Yang belum ke kampus Politeknik berapa ini kesini ya. Video itu ngapusi ya. Jelek gitu. Lebih megah aslinya tuh ya. Yang mau bukan saya, nggak janjian kan tadi. Oke, gimana kesannya datang ke kampus ini gitu? Lebih luas dari tadi yang dipikirkan. Lebih luas dari yang dipikirkan sampai belakang. Tadi sudah sampai ke masjid kapal? Sudah Sampai sudah lihat kolam renang ya? Sudah. Oh, kan dekat ya. Oke, ada lagi? Kalau saya Pak, izin Pak, kagum sama masjid kapal itu Pak. Bagus. Masjidnya bentuk kapal gitu, bisa. Ya sekolah pelayaran ya, identik dengan kapal sehingga masjid pun kita bangun sesuai dengan kapal. Itu ada kapal aslinya, namanya Paul Gauguin, nama kapal pesiar aslinya. Kemudian kita minta izin untuk diukurkan atau istilahnya dibuat miniaturnya sesuai dengan ukuran tanah yang tersedia. Jadilah kapal MP Haji Sunarto itu. Ya. Di lantai 1 sampai 3 itu masjid, nanti lantai 4 itu untuk pembelajaran. Jadi di sana ada bridge atau anjungan dengan real equipment yang didatangkan asli dari kapal. Nanti mungkin kalau sudah kuliah kan punya pengalaman ke sana. Nah, terakhir. Ini kan lagi seleksi nih. Kalau ini ya nggak tahu namanya gelombang 1 itu biasanya masih nyabang-nyabang, masih kesana kemari, masih goyang-goyang. Tapi saya mau tanya nih, yang ada di sini, kalau nanti sudah seleksi selesai, kemudian dinyatakan diterima, lulus gitu ya, itu kira-kira langsung daftar ulang, artinya udah pasti yakin atau masih ada tadi dulu coba lihat dekat-dekat mau penutupan, maksudnya masih ada bayangan, mungkin masih nyabang tempat lain dan seterusnya atau enggak gimana? Siap, langsung yakin. Langsung aja. Siap, juga saya langsung yakin. Langsung ke sini ya. Ada yang lagi bagus? Siap, langsung yakin Langsung juga. ya. Gimana? Kalau saya explore dulu Pak. Oh, explore dulu. Oke, ada yang masih di explore ya. Sama saya juga Pak, masih explore. Masih explore. Oke, ya. Saya Ya? Yakin? Oke, ya. Nah, memang ya itulah
memilih dunia pendidikan atau studi lanjut itu kan bukan sesuatu yang akan kita jalani hanya 1-2 hari ke depan ya, tapi ini akan menjadi kehidupan kita di 4 tahun ke depan ya. Kalau kira-kira nanti masih ada sesuatu yang ya mungkin lebih baik setelah melakukan riset itu, bisa saja ya, why not. Tinggal nanti sumber informasinya yang harus benar ya, karena kadang-kadang ada sumber informasi yang menyesatkan atau tidak. Oke, kalau dari tadi saya yang nanya, saya mau beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya nih sebelum kita akhiri talkshow kita siang hari ini. Silakan kalau ada yang mau nanya sesuatu, boleh tentang nih, boleh tentang apapun, silakan. Pak, saya bertanya, kalau misalkan ada catat-catat yang berprestasi itu apakah dapat beasiswa atau tidak? Oke, untuk catat yang berprestasi, pertanyaan bagus nih ya. Pertama, dari proses seleksi sudah kita khususkan catat yang berprestasi bisa tidak mengikuti seleksi tertentu. Misalnya tadi saya sampaikan di pagi, kalau prestasinya olahraga berarti dia tidak perlu tes rentan, misalnya gitu ya. Itu dari segi seleksi. Kemudian nanti lanjutnya pada saat sudah masuk nanti akan kita berikan beasiswa itu, kalau di kita namanya masih beasiswa prestasi yang didapat ketika di sini ya. Jadi maksudnya tidak melihat background, tapi ketika di sini kemudian dia berprestasi, misalnya izin mengikuti perlombaan kejuaraan dan kemudian dapat juaranya, misalnya gitu ya, nanti akan ada itu grade-grade-nya, tingkat internasional, tingkat nasional, itu berapa istilahnya apa bahasa kita, uang pembinaan gitu ya, pembinaannya berapa, atau beasiswanya ini untuk asramanya atau untuk pendidikannya gitu. Dan nanti beasiswa itu ada beberapa sumber dari perusahaan pelayaran, ini tentunya ikatan dinas ya, kemudian dari yayasan, lalu dari lembaga sendiri, dari kampus, lalu ada dari alumni. Nah, nanti yang mahasiswa berprestasi, kayak kemarin itu ada satu contohnya yang tarung bebas itu loh ya, apa sih itu, yang itulah pokoknya memang hobinya ya, tarung bebas itu 1 semester penuh beasiswa sepenuhnya dari alumni. Tidak bayar kuliah 1 semester. Jadi kalau selama jadi taruna masih bisa jadi atlet Pak? Masih, yang memang punya latar belakang atlet monggo. Kemarin kita punya angkatan 60 kemarin itu ada atlet hanggar, ada atlet basket, kemudian kemarin ada triathlon ya, yang lari, sepeda dan renang ya. Terus ada karung jeram, ada beberapa atlet di sini. Itu semoga menjawab ya. Lagi? Sudah yakin soalnya. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, ya boleh juga ditanyakan ke kami terkait dengan proses ini, dan ini mereka sebagian dari peserta seleksi gelombang 1. Kami masih membuka gelombang 2 mulai dari hari ini. Silahkan diikuti informasi selengkapnya dari media sosial, karena ternyata banyak yang dapat infonya dari media sosial ya, atau dari website tentang tanggal-tanggalnya, tanggal berapa sih nanti seleksi gelombang 2 akan dilaksanakan. Menyusul teman-teman ini kalau nanti sudah diterima, maka nanti jadi satu angkatan ya, tidak beda-beda gelombang ya, dan akan bergabung dengan kita di bulan Agustus tahun 2025. Oke, kira-kira begitu ngobrol kita. Terima kasih banyak kesempatannya untuk bisa ketemu. Semoga ada kesempatan lagi berikutnya untuk ketemu lagi dengan status baru ya, statusnya baru nanti apa, taruna. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ikuti terus perjalanan kita di Politeknik Bima. Semuanya boleh kasih salam kepada semuanya yang ada di sana.